Gimana dengan kekuatan lalu Iqbal dan Bu Indah, saya lanjutkan bahwa begitu besarnya dukungan dari partai politik, 31 kursi di DPRD itu masuk ke 31 suara ya, masuk ke pasangan Iqbal dan Indah, maka ini akan berpotensi untuk memenangkan pilkada apabila roda organisasi itu bergerak. Karena walaupun dukungan banyak, tapi roda organisasi tidak jalan, stagnan, maka tidak optimal juga. Maka dengan banyaknya dukungan ini, apabila dimaksimalkan organisasi dari tingkat wilayah sampai tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan, maka sebenarnya tidak terlalu sulit bagi pasangan Iqbal dan Ibu Indah ini untuk memenangkan pilkada. Tidak terlalu sulit, karena basis Bu Indah ini saya sangat optimis itu ada di Bima, Kota Bima, Dompu. Itu suara yang bisa didulang oleh pasangan Iqbal dan Indah. Anggaplah Kabupaten Sumbawa dan KSB tidak digarap secara maksimal, tapi menggarap apa yang dipunyai oleh Ibu Indah di Bima, Kota Bima dan Dompu itu sangat signifikan membantu nanti suara-suara lalu Iqbal, ya, simpatisan Iqbal yang ada di Pulau Lombok. Di mana basis Iqbal di Pulau Lombok itu ya ada di setengah dari Lombok Timur, yang tentunya berbasis di perkiraan saya di NW Anjani. Kenapa NW Anjani saya katakan? Karena kader-kader NW Anjani, tokoh-tokoh NW Anjani ini banyak sekarang terpilih di legislatif melalui partai Gerindra. Nah, paralelnya nanti Anjani, Gerindra, dan Iqbal. Jadi Iqbal ini berpotensi untuk didukung oleh NW Anjani karena ada hubungan batin ketika pileg kemarin di mana tokoh-tokoh NW, setahu saya itu terpilih di pusat sebagai DPR pusat. Ada yang di DPR provinsi yaitu Haji Samsur Rizal SHMM dari NW Anjani dan banyak lagi. Maka suara itu akan didapat dari situ, dukungan dari NW yang tentunya disaring tarik menarik dengan NWDI perolehan suara itu. Itu Iqbal peroleh dari sana. Tapi sekarang kan sikap politik NW belum kelihatan, belum mendeklarasikan mendukung A atau B. Kalau melihat dari partisipasi politik kemarin, di mana tokoh-tokoh NW peroleh suara, maka kecenderungannya kemana arah Gerindra ke sana. Hal lain yang sangat menarik tentunya adalah bagaimana di Loteng. Loteng ini tuh akan pecah separuh mungkin ke Suhaili dan separuhnya ke Iqbal. Tempat-tempat lain, KLU, Lombok Barat, sekarang kelihatan bahwa PAN itu kemana? PAN itu kan ke Iqbal, misalnya gitu ya. P3 kemana? Itu ke Iqbal. Nah, kita lihat peta-peta di Kabupaten Lombok Barat, KLU, mana yang dominan. Maka partai-partai ini akan memberikan kontribusi kepada masing-masing calon itu. Mana yang terbesar di Lombok Barat, suara itu. Mana yang terbesar di KLU. Nah, ini memberikan kontribusi sumbangan suara kepada para calon gubernur dan calon wakil gubernur. Ada hal yang tidak bisa dilupakan juga bahwa kemarin ada bakal calon gubernur, wakil gubernur tapi tidak mendapat partai, yaitu Pak Lalugite dan Bapak Sukiman. Sebenarnya ini juga harus diperhitungkan oleh tiga bakal calon. Siapa yang bisa mendekati Pak Sukisman, misalnya Pak Sukiman, supaya didukung. Sebab Pak Sukiman ini ketika berpasangan dengan Rumaksi sebagai Bupati Lombok Timur itu hampir 50% suaranya. Suara Pak Sukiman ini ya, waktu itu, sehingga dia punya masa juga di Lombok Timur Sukiman ini. Maka ini harus pandai-pandai kemana arah politik Pak Sukiman sekarang. Itu harus siapa yang pandai mengajak figur-figur yang tentu punya potensi di masing-masing kabupaten. Saya lihat di Lombok Timur ada Pak Sukiman. Di P3 misalnya, itu di Dompu itu ada DPR pusat ya, Mahdalena atau siapa yang kemarin nggak jadi dilantik karena memang di bawah parlemen threshold. Harusnya beliau dilantik sebagai DPR pusat. Dan suaranya sangat luar biasa di Dompu. Dari P3, kalau ini bisa dipakai juga kekuatan P3 di masing-masing kabupaten itu. Sekarang P3 berkoalisi dengan pasangan Iqbal dan Indah itu sangat berpengaruh juga itu dari pendekatan partai. Nah, oleh karena itu kita akan lihat bagaimana para calon itu menarik tokoh-tokoh di masing-masing kabupaten. Ada tokoh Pak Sukiman, ada tokoh di Lombok Tengah Mami Ngoh, ya. Ada tokoh di Lombok Barat, tokoh Golkar, yaitu Mami Da dan Bu Atun,
itu dari Golkar. Kan tokoh yang kita tidak bisa pungkiri beliau punya suara yang signifikan di Lombok Barat. Ini harus dicermati oleh bakal calon gubernur siapa ke arah mana tokoh-tokoh Lombok Barat ini. Apalagi paralel dengan pemilihan Bupati Lombok Barat. Karena ada persaingan Lazada dengan Farin. Siapa yang mendukung pasangan calon Lombok Barat. Menghadapi pilkada ke depan di NTB ini adalah patut diikuti terus kekuatan masing-masing calon ini. Siapa yang bisa menjual ide dan gagasan, siapa yang bisa mendekati tokoh, yang bisa mengorganisir partai politik sampai ke pengurus-pengurus ranting, kerja semua, maka dialah yang akan menjadi pemenang. Yang penting, sekarang saya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Mendagri, PNS, ya, ASN, boleh menghadiri kampanye. Boleh menghadiri kampanye. Itu yang menarik. Dulu nggak boleh. Bagaimana kita akan memilih orang yang kita tidak dengar visi misinya? Karena ASN tidak boleh menghadiri kampanye. Yang dilarang itu dulu, tapi kan ini penerapannya salah. Penyelenggara pemilu yang keliru menafsirkan makna ASN tidak boleh berkampanye. Kalau ASN menghadiri kampanye dalam kerangka mendengar visi misi boleh. Dia tidak boleh berkampanye, yaitu memakai atribut gambar calon bupati, calon gubernur. Dia nggak boleh berteriak-teriak, nggak boleh. Sedang kalau nonton aja untuk mendengar visi misi itu boleh sekarang. Jadi saya senang sekali dengar pernyataan Mendagri yang mengatakan silahkan ASN menghadiri kampanye, tapi TNI dan Polri tidak boleh karena dia tidak mempunyai hak suara di dalam undang-undang. Kalau ASN boleh memilih, kalau TNI tidak boleh memilih, sehingga wajar tidak boleh pergi ke tempat kampanye juga gitu. Jadi atau dia boleh ke tempat kampanye karena tidak ada risikonya gitu. Tidak ada risikonya bagi TNI karena dia tidak punya hak suara untuk memilih. Nah, demikian saudara sekalian bahwa mari kita cermati terus ya perkembangan politik di NTB ini. Bagi kita adalah pilihlah calon pemimpin yang punya visi yang untuk memajukan NTB ke depan. Siapapun orangnya, tapi punya visi yang globalisasi yang baik, ya, menjual NTB baik secara nasional maupun secara internasional. Demikian, kita berjumpa pada lain kali, lain kesempatan, dan lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.